ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita menjadikan beri syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini masih memberikan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, iman, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mudah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomahan untuk bisa melaksanakan, menyalurkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka taqarrub kepadanya dan mengantarkan kita ke dalam surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi dengan baik dan benar. Sebelum saya mulai, ada pertanyaan tempo kemarin hari Jumat ya. Pertanyaannya sederhana, cuma ya agak sulit juga namanya. Ustaz, apa bedanya hikmah sama hikmat katanya? Ya. Hikmah sama hikmat, ya. Ini apa bedanya? Ada sunnah, ada sonat, ya kan? Saya mungkin sering juga dengar bilang, malah yang bejang sonat buat ini. Ini yang dimaksud ini sholat sunnah, sunat, apa memang ada yang lain ini sonat apa ini? Terus ada juga mungkin ya sholat apa salat apa sholat pakai SH atau nggak pakai SH, sholat apa salat ya, kira-kira gimana ini? Di walau alam bisawab ya. Jadi saya ada kamus besar ya kamus apa KBBI ya, kamus besar bahasa Indonesia ya. Jadi saya lihat hikmat ini apa sih artinya ya? Ya hampir mirip dengan hikmah ya. Hampir mirip dengan hikmah ya. Sama dengan hikmah ya. Kita itu istilah saja sebetulnya. Asal yang dimaksud memang pengertiannya sama ya. Jadi seringnya kita ini memang beranu dengan istilah, tapi kadang-kadang apa yang dimaksud juga kurang paham, juga salah juga. Asal yang dimaksud sama, istilah itu tidak ada masalah sebetulnya. Karena kaidahnya begini, la masahata fil istilah ya. Tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan dalam istilah ya. Asal yang dimaksud adalah itu yang dimaksud ya kan, tujuannya itu. Contoh umpama saya tanya, apa bedanya silaturahmi sama silaturahim? Apa bedanya silaturahmi apa silaturahim? Yang benar itu silaturahimi atau silaturahim? Silaturahim. Kalau silaturahmi salah. Hah? Salah. Rahim, rahmi, kasih sayang. Kasih sayang. Hah? Iya, jadinya apa? Jadinya apa? Makanya saya tanya itu. Rahimayarhamu Rahman. Rahmi. Lah ya kan karena ada silaturahmi, karena mudah-mudah bila silaturahmi jadinya. Iya, betul saja. Apa silaturahim? Rahim. Hah? Lah ya, rahim tempatnya rahim tempat ini, tempat janin itu kan rahim namanya. Iya kan? Silaturahim. Tempatnya janin, rahim. Mana yang betul kira-kira?
Ini istilah sebetulnya, tapi sama saja sebetulnya. Yang dimaksud apa? Kalau umpama kita bilang silaturahim, rahim, berarti kan menyambung memang yang memang ada kekerabatan, kan begitu? Paham ya? Yang memang ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan yang sama-sama apa namanya, sama-sama rahimnya sama lah, dari orang tua kan nanti ada kakek, ada ini macam-macam, ada ini, kan begitu toh? Iya kan? Nah, kalau saya mau silaturahim, silaturahim, menyambung rahim, ya boleh. Maksudnya memang menyambung kekerabatan, iya kan? Kalau umpama saya bilang silaturahmi, kalau saya bilang silaturahmi, menyambung kasih sayang, boleh nggak? Ya boleh saja menyambung kasih sayang, ya kan? Ya kan? Boleh kan? Ya, sama saja. Kalau memang hadisnya memang silaturahmi, ya kan? Hadisnya kan, man sarra ayyub satar rizquhu wa yumsatu fi asarihi falyasir rahimahu, kan begitu ya, falyasir rahimahu, kan sambunglah kasih sayang, rahim ya, apa namanya, rahim, kekerabatan, sama sebetulnya, nggak ada masalah, asal tujuannya memang menyambung, inilah kasih sayang, menyambung kekerabatan, kan begitu ya, atau mana yang betul antara muhrim dengan mahram. Jak nyeding benih mahram atau jak nyeding benih muhrim. Ya kan? Kadang orang salah juga nyebutnya kan, muhrim apa mahram ya. Yang betul apa? Yang mana yang ditanya? Yang mahram apa yang muhrim yang betul? Kalau ya, kalau muhrim itu berarti orang yang pakai baju ihram, ya kan? Muhrim pakai baju ihram. Mahram ya sesuatu yang diharamkan, tidak boleh disentuh, bersentuhan. Kadang-kadang itu istilah-istilah. Kadang-kadang yang memang secara bahasa itu agak berbeda, tapi kadang-kadang yang dimaksud orangnya itu sebenarnya betul. Yang dimaksud itu jangan sentuh, bukan inilah, ya kan? Bukan muhrim atau bukan mahram, sama saja sebetulnya. Meskipun agak dari si bahasa agak berbeda, tapi tujuannya dia sebetulnya sama, tujuannya benar, tujuannya supaya enggak menyentuh antara laki-laki perempuan yang bukan mahram. Makanya kemudian para ulama ambil kaidah la masahata fil istilah, ya. Tidak ada perdebatan dalam istilah selama yang dimaksud adalah sama, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Iqamat umpama. Qomah apa? Qomat. Qomat gerges ya. Ya emang komat gerges ya. Kan ya. Apa itu? Wah, itu nikmah. Apa bedanya? Iya, apa bedanya kira-kira? Ustaz Solih. Kalau saya membedakan karena mati ke skaf, satunya mati ke nikmat. Itu lagunya Gus Dur, nikmat. Nikmat pakai apa? Pakai kaf atau pakai kof? Hasilnya tinggal tanya. Pakai kof apa pakai kaf? Ya kadang-kadang ada infiltrasi bahasa Indonesia yang ini ya. Ya wallah. Seperti kan tadi sudah saya bilang sholat teman-teman. Kalau menurut EYD SHOLAT apa SOLAT apa SALAT? Hah? Menurut EYD. Menurut EYD yang betul SHOLAT sholat apa SOLAT atau SALAT? Menurut EYD D. Pakai T atau pakai D? Ya udah wis. Ini istilah ya yang agak ini. Yang penting tadi itu sudah saya bilang.
Asal yang dimaksud. Kalau menurut EYD justru yang betul salat malah. Ya kan? Tapi kan tidak enak. Kita nggak biasa mengucapkan salat. Ayo salat kan tidak enak. Ayo sholat kan. Kalau EYD salat. Kalau EYD loh ya, salat. Ya kalau Allah ya Allah. Kalau Allah ada. Ya Allah. Kalau Allah itu ya apa? Oh Allah. Allah memang ya. Hah? Oh, ya Allah, 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 Allah. Bukan Allah, Allah, bukan Allah, 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 Allah. Allah alam. Sudah lain aja. Iya, Madura ini sudah kemasukan. Baik, kita masuk pada ayat selanjutnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Ya. Baik, kita mulai. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Wa sudah ya, kita nggak usah bahas lagi. Wa man, nah ini man ya. Apa diartikan di situ Pak Mungkin? Man, Pak Mungkin? Man dan siapa yang. Dan siapa yang, ya kan? Nah, kalau kita kembali kepada ayat yang sebelumnya, kita sudah pernah bahas man ini huruf istifham. Ya, yang man di sini man istifham, yang kalimat tanya tapi tujuannya ingkari, tujuannya taubih atau tujuannya an-nafyu. Kalimat tanya tapi tujuannya untuk mengingkari dan meniadakan, ya kan? Mengingkari dan meniadakan tujuannya. Seperti kalimat yang sebelumnya kita juga sudah bahas. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Kan begitu ya? Wa man adlamu. Tidak ada orang yang lebih dolim. Kalau mau diterjemahkan secara langsung begitu. Maksudnya penafian, maksudnya begitu ya. Tidak ada. Kalau mau ditanya siapakah orang yang lebih dolim? Mimman mana'a masajidallah, dari orang yang mencegah orang kemudian masuk ke masjid, ayyudhkara fiha ismu, untuk mengucapkan zikir nama-nama Allah, wa sa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merombakkan masjid. Jawabannya apa? Ya tidak ada. Kan begitu ya? Maka langsung saja diterjemahkan dan tidak ada, kan begitu ya? Paham maksudnya? Dan tidak ada ya. Jadi langsung saja, nanti kalau kita terjemahkan dan barang siapa nanti bingung, nanti langsung saja dan tidak ada, gitu ya. Dan tidak ada orang, ya bahasanya begitu ya. Wa man yarghabu an, ya. Nah kita mungkin sudah yang banyak yang tahu ya. Roghibaan ada roghibah fi, kan begitu ya. Kalau roghibaan itu maknanya tarokahu. Kalau roghibah fi berarti yatlubuhu ya, talabahu ya. Wa man yarghabu an, tidak ada orang yang kemudian enggan ya. Yarghabu an ya, jadi satu ya. Tidak ada orang yang kemudian enggan, tidak ada orang yang enggan ya, dari millata Ibrahim, dari agamanya Ibrahim, dari dinnya Ibrahim, illa kecuali man safiha nafsa ya, orang yang membodohkan dirinya sendiri ya, orang yang membodohkan dirinya sendiri ya. Jadi tidak ada orang yang benci ya, roghibaan ya, tidak ada orang yang benci atau enggan ya. Faman roghibaan sunnati, kan begitu ya. Barang siapa yang enggan terhadap sunnahku, falaisa minni, bukan dari golonganku. Barang siapa, tidak ada orang yang enggan dari agamanya Ibrahim illa kecuali man safiha nafsa, kecuali orang tersebut membodohkan dirinya sendiri. Itu sudah langsung begitu ya, sudah langsung
sudah langsung jawabannya maksudnya. Tidak ada orang yang bodoh, ya, tidak ada orang yang enggan terhadap agamanya Nabi Ibrahim kecuali dia orang bodoh, begitu saja, ya kan? Kecuali dia orang bodoh, ya, membodohkan dirinya sendiri. Walaqad istofaina, walaqad ini sebetulnya ada 3 huruf taukidnya sebetulnya, cuma tersembunyi, ya kan? Depannya waw itu ada yang tersembunyi, depannya waw itu seperti begini. Kalau kita sering ada wasyamsi, ya kan, wan najmi, wal laili, kan ada habis waw ada yang disumpahkan begitu ya. Ini sebetulnya ada yang disumpahkan, cuma nggak ditulis, ya. Langsung walaqad, ya. Tapi setelah waw itu ada yang disumpahkan, yaitu apa? Wallahi, wa Allahi, maksudnya begitu ya. Wallahi, begitu sebetulnya. Cuma enggak tertulis makdur, ya. Enggak tertulis, ya. Cuma Allahi, dan demi Allah, begitu maksudnya, ya. La-nya itu juga la taukid juga, ya kan? Qadnya juga taukid juga. Berarti ada 3 huruf taukid di situ sebetulnya, ya. Jadi maknanya apa? Betul-betul, pokoknya betul-betul lah, betul-betul istofaina, kami telah memilihnya, ya. Istofainahu, kami telah memilihnya, ya. Nyanya yaitu kembali ke Nabi Ibrahim, ya. Kami telah memilihnya fit dunya, ya, di dunia. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Nabi Ibrahim fil akhirah, di negeri akhirat, laminas sholihin, betul-betul, ya kan, betul-betul, ya, termasuk di antara, ya, bukan beliau saja orang soleh, tapi beliau termasuk di antara, ya kan, di antara orang-orang yang soleh, ya. Baik, kita ulangi lagi. Waman yarghabu an, ya, waman yarghabu an, dan tidak ada orang yang enggan terhadap, dan tidak ada orang yang enggan terhadap millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim atau dinnya Nabi Ibrahim, illa kecuali, ya, man safiha nafsah, orang tersebut, ya, membodohkan dirinya sendiri, ya. Walaqad, dan sungguh betul-betul istofaina, ya, kami telah istofainahu, kami telah memilihnya, yaitu memilih Ibrahim fit dunya, di dunia ini. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Ibrahim fil akhirah, di negeri akhirat, la minas sholihin, termasuk betul-betul di antara orang-orang yang soleh. Baik, coba kita sekarang renungi ayat ini. Tadi sudah disebutkan secara singkat, ini kalimat istifham, man-nya kalimat pengingkaran. Berarti siapa saja yang menolak agamanya Ibrahim, dia telah membodohkan dirinya sendiri, ya. Bodoh orang itu kalau dia nolak agamanya Nabi Ibrahim, ya. Paham maksudnya? Tapi kenapa kok disebut agamanya Ibrahim bukan agamanya Muhammad? Ya. Itu sudah samalah kita ketahui, ma'ruf. Kenapa? Karena kita juga diperintahkan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, kan begitu ya? Fattabi' millata Ibrahim wa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Ya, Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, walakin hanifah, lurus agamanya, muslimah. Muslim juga Nabi Ibrahim. Ya. Berarti apa? Kalau kita ambil secara umum, tidak ada orang yang menolak agamanya Nabi Muhammad, pastinya juga begitulah. Tidak ada orang yang menolak agamanya Nabi Ibrahim, ya, illa kecuali dia orang bodoh. Ya. Berarti siapa orang bodoh? Salah satunya orang yang menolak agamanya Ibrahim, orang yang menolak agamanya Nabi Muhammad. Orang Yahudi, orang Nasrani, bodoh apa pintar? Hah? Bodoh, udah ada orang Yahudi pintar. Kalau merujuk kepada ayat ini, maknanya orang Yahudi jangan bilang apa? Pintar, bodoh semuanya.
Meskipun ya profesor, doktor, macam-macam lah ya kan. Tapi kalau kemudian nggak mengikuti agamanya Ibrahim, nggak mengikuti agamanya Nabi Muhammad, berarti apa? Bodoh. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apa sih cirinya agamanya Ibrahim ini? Ya kan? Kemarin kan kita sudah jelaskan cirinya agamanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah termasuk orang yang menyerahkan dirinya, kan Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, kan begitu ya. Kami Ibrahim ini, doanya Nabi Ibrahim, jadikan kami ini dua orang yang berserah diri kepadamu ya. Jadi agamanya Nabi Ibrahim sama dengan agamanya Nabi Muhammad, yaitu Muslim Islam, yaitu agama yang berserah diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, bisa kemudian diambil pelajaran atau diambil tadaburnya, siapa saja ya, yang kemudian tidak memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti orang bodoh. Paham enggak? Ya? Kan begitu toh anunya. Kalau kita mau tadaburi ya kan? Kita mau tadaburi, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tidak ada orang ya yang benci terhadap agamanya Nabi Ibrahim kecuali dia orang yang membodohkan dirinya sendiri, kan begitu ya. Berarti artinya kalau tidak ada orang yang berarti tidak ada orang yang dia enggan dari agamanya Nabi Ibrahim, yaitu agamanya Nabi Muhammad SAW, kecuali pasti dia orang bodoh. Ya kan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian disebut bodoh orang yang tidak banyak agamanya Nabi Ibrahim ini dan tidak mengikuti agamanya Nabi Muhammad ini? Karena kalau kita lihat agamanya Nabi Ibrahim ataupun agamanya Nabi Muhammad itu kan agama Islam, yaitu agama yang menyerahkan diri, istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kan begitu arti Islam itu. Arti Islam itu adalah menyerahkan diri semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zahir maupun batin. Nah, kalau kemudian orang itu enggan untuk menyerahkan diri, memasrahkan diri menjadi muslim, berarti orang itu orang yang bodoh. Paham? Dari ayat ini? Ya. Oke, lebih jelasnya lagi coba antum buka ayat juz 2 umpama. Antum lihat juz 2. Juz 2. Ya. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ya. Sama ini, sayaqulu sufaha, akan berkata sufaha, jamak dari safi. Kalau safi itu satu orang, sufaha ini banyak orang, ya kan? Akan berkata banyak orang bodoh dari kalangan manusia, ya. Ma wallahum, apa yang memalingkan kalian an qiblatihim, dari kiblat mereka, dari kiblat kalian itu, dari kiblat mereka itu, allati kanu 'alaiha, yang sebelumnya mereka sudah menghadap ke kiblat tersebut. Siapa yang dimaksud dengan sufaha minan nas, orang-orang bodoh di kalangan manusia? Siapa yang dimaksud? Orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka ngomong apa? Ngapain dipindah kiblatnya? Sudah enak-enak ngadep Baitul Maqdis kok dipindah? Paham ya? Sayaqulu sufaha, akan berkata orang-orang sufaha, safiha nafsa, sufaha, ya, sufaha, jamaknya safi, ya, paham ya? Akan berkata orang-orang yang bodoh. Apa yang mereka katakan kepada manusia dari kalangan manusia itu, orang-orang Yahudi ini, ma wallahum, apa yang memalingkan kalian an qiblatihim allati kanu 'alaiha, dari kiblat yang semula kamu menghadap ke arahnya. Berarti mereka enggak suka dengan peralihan kiblat itu. Paham maksudnya? Ya. Nah, orang yang enggak suka dengan peralihan kiblat itu disebut dengan Allah apa? Sayaqulu sufaha. Paham ya?
disebut orang bodoh akan ngomong sama kamu, wahai Muhammad, kalau kamu nanti pindah kiblat ini, orang bodoh itu orang Yahudi maksudnya ya, dia akan ngomong, ngapain dipindah kiblatnya? Sudah enak-enak ngadep sini kok dipindah sana, nggak punya prinsip, kan begitu loh. Paham maksudnya? Itu perkataannya orang-orang bodoh. Siapa itu orang Yahudi ya? Nasrani itu, orang-orang bodoh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut sufaha, bukan orang Yahudi dan Nasrani umpama? Paham maksudnya? Bukan Allah mengatakan saya Yahud umpama, akan berkata orang-orang Yahudi. Enggak. Allah bilang apa? Saya sufaha akan mengatakan orang-orang bodoh. Apa yang mereka pertentangkan? Apa yang mereka kritik? Yang mereka ributkan apa? Enggak, yang mereka ributkan apa? Dalam ayat ini perpindahan kiblat yang mereka ributkan, iya kan? Mereka ribut, ngapain dipindah sih kiblatnya? Udah enak-enak ngadep Baitul Maqdis dipindah ke Ka'bah. Kan begitu? Itu yang mereka ributkan. Sedangkan pindahnya kiblat itu perintahnya siapa? Perintahnya Allah kan? Kalau kemudian dia ribut dengan perintahnya Allah, itu namanya sufaha. Nyambung nggak? Nyambung? Hah? Nyambung ya? Orang Yahudi ya kan disebut orang bodoh. Kenapa? Karena dia mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kan begitu ya. Yang dikritikkan Allah Subhanahu wa taala yang memindahkan kiblat. Bodoh orang itu berarti. Kenapa bodoh? Berarti dia nggak tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama orang yang nggak mau kemudian istislam, yang nggak mau tunduk dan patuh dengan perintah Allah, ya bodoh orangnya. Sama dengan orang Yahudi yang ribut dengan perintah Allah, menentang perintah Allah, ngeributin mengkritik perintah Allah, ya orang bodoh. Pinter mana dia sama Allah Taala? Iya kan? Ya pinter Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala yang punya ilmu, ya kan? Wah, Allah Subhanahu wa taala yang punya ilmu semuanya kok. Dia mengkritik Allah yang memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ya bodoh. Saya sufaha. Akan berkata orang-orang bodoh. Berarti orang bodoh ini apa? Orang yang enggak terima dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengkritik aturannya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Orang yang mengkritik aturannya Allah Subhanahu wa taala itu orang bodoh itu. Meskipun profesor, dokter, kalau mengkritik aturannya Allah, bodoh enggak? Bodoh. Ya, mentang-mentang dokter, mentang-mentang profesor, ya kan? Aturannya Allah dikritik. Ya kan? Kok bisa ya? Engkau ada sekolah dokter ya. Masa warisan orang perempuan dapat separuh, ya kan? Lo adil, umpamanya. Saya ini ahli ekonomi, umpama ahli ini, dikritik gitu Allah Subhanahu wa taala. Bodoh enggak? Ya bodoh, ya kan? Akan sama dengan orang Yahudi. Ya? Nyambung di sini ya. Yang dimaksud, kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian sebutkan tadi wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsa. Orang yang enggan dengan agamanya Ibrahim itu orang yang membodohkan dirinya sendiri. Kenapa disebut bodoh? Karena orang yang nggak mau tunduk dengan agamanya, yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya orang bodoh. Orang nggak gelem abaja umpama. Bodoh apa pintar? Bodoh ya kan? Profesor, dokter tidak sholat, bodoh kan? Bodoh kenapa? Dia nggak tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak istislam, nggak tunduk dengan perintah Allah, bodoh namanya. Ya? Berarti orang yang sholat ini ya pinter-pinter meskipun aslinya ya tapi ya pinter lah kan, ya kan? Nah, makanya ada orang yang sholat sini itu ya yang mungkin kurang ini ya kan. Saya bilang ya itu tetap orang pinter daripada orang yang di luar nggak sholat, itu tetap orang bodoh ya kan. Masih pinteran orang yang sholat meskipun sholatnya nggak ini kadang-kadang ya kan, karena mungkin kekurangan ini ya kan. Tapi itu ya orang pinter itu namanya. Kenapa? Sholat buktinya masih sholat. Lah orang yang bodoh ya orang yang nggak sholat itu, orang yang bodoh nggak sholat. Kenapa? Ini ayatnya begini. Masya Allah ya. Ini namanya tadabbur ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau kita mau tadabbur ayat ini ya begini nih ya kan. Orang yang nggak mau tunduk ya masih sholat ya. Bodoh ya.
nggak mau infak, nggak mau sedekah, nggak mau bayar zakat, nggak mau ngaji, macam-macam. Orang bodoh, ya. Orang bodoh ya. Jadi ya inilah ya standarnya orang bodoh apa pinter kalau menurut syariat ya ini saja, bukan S2, S3 ya sampai profesor ya enggak ya. Tapi kalau profesornya sholat, alim, baik ya, bagus ya kan. Afdol ya kan. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Sampai di sini paham ya. Jadi kenapa kemudian disebut bodoh? Kemudian walaqad istafainahu fid dunya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kami telah memilihnya Nabi Ibrahim ini di dunia, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih? Dan kemudian di ayat yang selanjutnya wa innahu fil akhirah laminas sholihin. Ya. Di ayat yang ini Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ibrahim di dunia, kemudian di akhirat laminas sholihin. Berbeda. Ya, ada perbedaan ya. Baik, kita kemudian coba tadabbur kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih kalimat istofaina, ya kan? Kami pilih dia, kan begitu ya. Kenapa? Karena di dunia ini kalau kita mau renungkan tempatnya ujian, kan begitu ya. Tempatnya ujian, ada perintah, ada larangan, kan begitu ya. Ya? Ada perintah, ada larangan. Nabi Ibrahim adalah orang yang kemudian sukses dalam melaksanakan ujian tersebut. Makanya kemudian kami pilih orang-orang yang telah lulus melaksanakan ujian. Iya enggak? Kan begitu kan bahasanya kan? Kami pilih orang-orang yang telah melaksanakan ujian ini. Dan Nabi Ibrahim adalah orang yang telah lulus melaksanakan ujian tersebut dan menjadi orang yang paling dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh dunia. Di dunia loh ini ya. Di dunia loh ya. Di seluruh dunia. Ini orang yang terbaik. Sudah Allah pilih menjadi orang yang paling baik. Kenapa? Karena sudah berhasil melaksanakan ujian yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah bilang apa? Khalilullah, ya kan? Kekasihnya Allah. Ini di mana ini? Di dunia. Seluruh dunia berarti. Nah, kalau orang kemudian menentang agamanya Ibrahim, bodoh enggak? Hah? Bodoh enggak? Bodoh. Kenapa bodoh? Nabi Ibrahim sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang terpilih di seluruh dunia, kok enggak diikuti? Bodoh enggak ya? Bodoh jelas. Sekarang begini saja ya. Umpama Pak Klebun Socang sudah memilih ambillah seorang dokter umpamanya, seorang dokter yang sudah terpercaya, ya kan? Dia sudah ngasih sana, sudah bikin rumah sakit, sudah bikin ini, sudah sering bantu orang sakit. Dipilihlah dia menjadi dokter terbaik di Soca, dikasih penghargaan dia, ya kan? Enggak seneng, enggak suka dia, apa aja, macam-macam, ya kan? Sementara dia bukan dokter. Bodoh enggak orang itu? Hah? Bodoh enggak orang itu? Ya bodoh orang itu. Ini sudah dipilih, ini dokter yang paling baik se-Soca, ya kan? Sudah punya prestasi. Dia enggak terima, enggak mau ngikut. Dia sendiri bukan seorang dokter. Nah, kita ini juga begitu, ya kan? Nabi Ibrahim sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang pilihan di dunia ini. Ya kan? Nabi Muhammad saja disuruh ngikuti milahnya Ibrahim. Nah, kita enggak mau ikuti milahnya Ibrahim, padahal kita bukan orang pintar, ya kan? Bodoh enggak kita? Bodoh, ya kan? Paham ini? Ya kan? Kenapa kemudian orang yang nolak agamanya Nabi Ibrahim disebut bodoh? Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh dunia, kok nggak diikuti? Ya bodoh namanya. Itu satu Soca ya. Belum lagi satu Bangkalan, belum lagi satu Madura. Ini satu dunia, seluruh dunia yang sudah dipilih oleh Allah Nabi Ibrahim yang menjadi orang yang paling baik. Kok nggak mau mengikuti agamanya Ibrahim? Ya kan? Ya jelas bodoh. Ini maksud ayat ini ya, paham ya? Ala qadis tafainahu ya fid dunya. Wa innahu, dan dia Nabi Ibrahim di akhirat termasuk orang yang soleh. Lah kok bisa?
Ngapain lagi ada orang soleh di akhirat, ya kan? Sudah Allah pilih kok kemudian di akhirat jadi orang soleh lagi. Apa maksudnya? Ngapain lagi butuh orang soleh? Ya kan sudah di akhirat kok butuh orang soleh lagi, ya kan? Kok mintanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut berarti di akhirat nanti itu berarti ada orang soleh, ada orang nggak soleh berarti. Betul nggak? Padahal di akhirat sudah tidak menjalankan perintah. Nah iya, sudah nggak ada perintah larangan. Kok Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Kok dia termasuk orang soleh? Padahal kan soleh maksudnya di dunia soleh, orang soleh di dunia kan begitu. Tapi ini di akhirat wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan dia Ibrahim di akhirat termasuk orang yang soleh. Paham maksudnya? Ini merenung dulu maksud saya. Merenung dulu maksud saya. Nanti jawabannya kita kaji bersama. Kalau direnungkan kan agak apa namanya? Agak aneh begitu ya, kok di akhirat di dunia sudah dipilih. Ini kan sudah dipilih, sudah lulus lah bahasanya jadi orang baik, jadi orang kok di akhirat kok termasuk orang soleh kan begitu. Berarti di akhirat jadi ada orang yang nggak soleh lagi kan begitu. Ini kalau kita mau merenung ya. Kenapa saya sampaikan ini? Kok menemu Ustaz renungan kadik ya? Memang saya baca, saya baca memang ada renungan begitu, ya. Ada bahasanya itu nuktah, ya kan? Nuktah, catatan begitu. Sampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya. Nuktah, ya. Ada catatan. Catatannya begini. Sebenarnya saya sampaikan ini catatannya. Kemudian beliau menjawab, al-jawab. Begitu ya, beliau menjawab begini. Di akhirat itu, ya di akhirat nanti itu semua orang jadi yakin semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul nggak? Semuanya, baik orang kafir maupun orang nentang maupun orang ini semuanya beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semuanya beriman sama Allah, nanti kalau Allah nggak sebutkan Nabi Ibrahim itu termasuk orang soleh, berarti sama dengan yang lain nanti. Ya kan? Alam taku ya'tikum rusulum bil bayyinat qalu bala. Ya kan? Bukankah telah datang kepada kalian seorang rasul yang memberikan penjelasan kepada kalian? Mereka mengatakan di akhirat ini, mereka mengatakan iya betul kami beriman. Nah, paham ya? Ditunjukkan surga neraka. Beriman kamu dengan surga neraka sekarang ini? Kami beriman dengan surga dan neraka. Nah kalau semuanya beriman, apa bedanya Nabi Ibrahim dengan orang-orang ini? Sama-sama beriman semua ini. Paham maksudnya? Ini semuanya beriman. Kalau nggak dibedakan, wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Kalau nggak dibedakan, di akhirat dia termasuk orang yang soleh. Nah orang-orang yang beriman meskipun di akhirat ini nggak termasuk orang soleh. Kenapa? Di dunia nggak dipilih juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham maksudnya? Di dunia dia nggak ngikuti perintah dan larangan, nggak ngikuti perintah dan larangan, nggak lulus ujian dari perintah dan larangan. Meskipun di akhirat nanti semuanya beriman semuanya beriman. Tapi nggak soleh mereka ini, nggak seperti Nabi Ibrahim. Di akhirat termasuk, di dunia orang menjadi pilihan, di akhirat termasuk orang soleh Nabi Ibrahim ini. Nyambung? Apa bingung? Iya ya? Bingung enggak ya? Kenapa ini wa innahu fil akhirati laminas sholihin? Contohnya begini, Pak. Doanya Nabi Yusuf. Anta waliyyi fid dunya, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Wa anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Kemudian di akhirnya itu alhiqni bis sholihin, ya, wa alhiqni bis sholihin, ya. Dalam surat Yusuf itu ayat terakhir kalau nggak salah itu. Ya. Coba nanti dicek ya. Doanya Nabi Yusuf itu sama dengan ini, anunya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Coba surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat ke-12 ya. Ayat 100 itu mungkin. Ayat terakhir itu.
anta waliyyi fid dunya wal akhirah wa alhiqni bis shalihin. Berapa? Satu. Mana? Rabbi qad atayni wa'adan. Anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya kan? Ini doanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Anta wali fid, engkau adalah waliku di dunia dan di akhirat, ya kan? Tawaffani musliman, matikan aku dalam keadaan muslim. Sama dengan doanya Nabi Ibrahim, ya kan? Waj'alna muslimaini, ya kan? Doa kita juga, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya kan? Tawaffani wa alhiqni bis sholihin, dan susulkan aku, gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Siapa orang yang soleh di sini? Nabi Ibrahim. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Paham ya? Jadi Nabi Yusuf ini siapa sih? Apanya Nabi Ibrahim? Cucu apa cicit? Apa anak? Bapaknya Nabi Yusuf siapa namanya? Nabi Yakub. Bapaknya Nabi Yakub siapa? Nabi Ishak. Bapaknya Nabi Ishak? Nabi Ibrahim. Berarti apa ini? Cicitnya, ya kan? Cicitnya Nabi Ibrahim. Doanya apa? Sama dengan doanya supaya kumpul sama bapaknya menjadi orang-orang soleh. Padahal ya ini ya Nabi juga, orang soleh juga Nabi Yusuf ini. Tapi doanya apa? Wa alhiqni bis sholihin. Gabungkan aku dengan orang-orang soleh nanti di akhirat. Kenapa? Karena nanti juga ada orang yang nggak soleh kayak tadi itu. Paham sih? Karena nanti juga ada orang yang nggak soleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini doa yang penting, ya. Jadi juga doanya Nabi Yusuf ya orang soleh juga Nabi Yusuf, tapi minta mati gabung sama orang-orang soleh. Kenapa? Ya itu tadi kemarin sudah saya bilang, ya kan. Semakin orang itu semakin soleh, semakin tawadhu dia, semakin soleh, doanya semakin minta soleh. Ya. Semakin soleh doanya minta semakin soleh. Ya. Kalau orang nggak pernah minta tergolong jadi orang-orang soleh, berarti memang orang kurang soleh, ya. Kurang soleh. Kalau orang semakin dekat sama Allah, semakin soleh, nanti doanya semakin dekat sama Allah Taala. Wallahu a'lam bishawab. Udah minta masuk surga. Apa? Udah minta masuk surga. Siapa? Ini loh nabi-nabi ini doanya nggak ada minta masuk surga. Oh gitu dah. Insya Allah ya begitulah, maksudnya memang begitulah. Jadi meminta sesuatu yang memang kadang-kadang itu kalau dalam bahasa Balaghah itu apa istilahnya ya? Sesuatu yang jauh tapi mencakup sesuatu yang dekat begitu maksudnya, ya kan? Disebutkan kota, umpama yang dimaksud itu penduduknya. Kami musnahkan kota tersebut. Yang dimaksud siapa sih? Kotanya apa orangnya yang dimaksud? Yang dimaksud ya orangnya yang kami binasakan, bukan kotanya yang kami binasakan juga, ya kan? Tapi orangnya yang kami binasakan, kan begitu ya. Nah, kalau kita minta ridho, ya otomatis ya namanya surga ya dapat, kan begitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita minta surga, di surga nanti Allah masih bilang, ada nggak yang kamu minta? Nggak ada ya Allah. Oh jangan, masih ada yang lebih baik daripada ini kata Allah, kan begitu kan? Apa? Melihat wajah Allah, ya kan begitu. Nah, kalau kita minta wajah Allah, Allahumma inni as'aluka ila nadharika wajhikal karim. Ya Allah, aku minta kepadamu untuk melihat wajahmu yang agung, kan begitu doa kita kan. Berarti sudah mencakup ya surga yang di bawahnya, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan sambung dengan faedahnya. Ini tadaburnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lihat astaghfirullahaladzim astaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.